Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, topik pembahasan kita adalah guru era milenial. Ini penting untuk kita ketahui dan diharapkan kepada mahasiswa yang pertama itu dapat memahami guru milenial itu yang seperti apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, mahasiswa sebisa mungkin dapat beradaptasi dalam beragam model pembelajaran di era milenial saat ini. Kemudian tujuan berikutnya adalah bagaimana mahasiswa siap menghadapi perubahan yang serba cepat di era globalisasi saat ini atau di serba digital. Maka penting untuk kita pelajari guru era milenial itu yang seperti apa. Nah, pada kali ini yang pertama kita perlu sepakat bahwa guru yang diminati dan dapat diandalkan saat ini yaitu tentunya guru yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Seorang guru tentu harus mampu beradaptasi lebih cepat dengan perubahan zaman, seperti yang kita alami di tahun 2019 sampai 2020, bahkan sampai 2021, itu kita dihadapkan pada situasi pandemi di mana fasilitas pendidikan dibatasi untuk interaksinya. Maka diharapkan ataukah dianjurkan untuk semua fasilitas pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu menggunakan model pembelajaran online. Sehingga dengan demikian maka guru dengan demikian harus mampu beradaptasi lebih cepat. Beradaptasi maksudnya salah satunya yang kita pernah alami adalah berubahnya dari pola pembelajaran secara langsung di kelas, kemudian melakukan pembelajaran secara online. Nah, jika saat ini peserta didik senang dengan dunia informasi digital, maka tepat waktunya, tepat momennya, guru perlu menyusun strategi dengan memanfaatkan media yang relevan. Tentu kalau kita lihat kembali bahwa siswa ataupun mahasiswa tentu akan banyak senang atau beraktivitas berinteraksi dengan media-media yang ada seperti YouTube, Instagram, TikTok. Itu bisa digunakan sebagai media yang untuk pembelajaran. Kemudian, jika sebelumnya kita flashback ke belakang, kita terbatas dan hanya mengandalkan ruang kelas belajar. Saat ini yang serba digital, kita bisa memaksimalkan teknologi informasi. Banyak tools yang disediakan secara gratis atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kelas online. Tidak hanya itu, media yang kita manfaatkan untuk pembelajaran juga bervariasi sesuai dengan kesenangan siswa tentunya. Maka era digital yang kita sering sebut era milenial saat ini bisa memanfaatkan banyak tools untuk membuat kelas online ataupun media-media yang bisa kita manfaatkan dalam kelas-kelas online ini. Nah, media ini juga kalau kita membuat kelas media untuk kelas online, tentu juga bisa kita manfaatkan nanti ketika kita melakukan pertemuan tatap muka di kelas, maka media yang kita gunakan di platform LMS atau Learning Management System itu juga bisa kita tampilkan pada kelas-kelas secara langsung atau kelas konvensional yang kita gunakan saat sebelum pandemi. Maka tidak ada ruginya kita membuat media digital untuk pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mencontohkan hal terkecil yang dapat dimanfaatkan. Ini adalah dua aplikasi berbeda yang saya manfaatkan sebagai media pembelajaran. Yang pertama ini adalah YouTube, yaitu video yang saya rekam sebelumnya. Video yang saya rekam kemudian saya upload di YouTube dan saya share di
di kelas online atau aplikasi learning management sistemnya, sehingga mahasiswa bisa mengambil pelajaran dalam video rekaman ini. Juga secara tidak langsung kita juga memberikan pembelajaran secara luas kepada khalayak atau pemirsa yang bisa mengakses video yang kita buat di YouTube tersebut. Nah, ini bisa kita lihat secara langsung. Kemudian yang kedua ini adalah media yang kita bisa atau sering manfaatkan juga adalah Canva. Canva ini adalah saya buat dalam bentuk e-book sehingga mahasiswa ketika membutuhkan bacaan yang lebih detail atau lebih lengkap, saya bisa share Canva atau desain Canva yang saya sudah buat, saya susun, maka mahasiswa secara langsung bisa membacanya. Bisa juga jika kita berikan akses untuk bisa mendownloadnya langsung, sehingga bisa ada pegangan untuk bahan pembelajarannya di manapun dia berada. Tentu ini hanya tools yang saya berikan contoh kecilnya. Banyak tools yang bisa kita gunakan, banyak fitur atau platform yang kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran baik online maupun pembelajaran secara langsung di kelas. Pada prinsipnya, guru harus tahu terlebih dahulu kesenangan peserta. Kesenangan peserta didik untuk dapat mengambil langkah efektif dan efisien tentunya. Maka secara singkat bisa kita buat strategi. Karena ini adalah prinsip yang kita harus perhatikan adalah kesenangan peserta didik. Maka yang pertama adalah kita cari tahu kesenangan siswa. Misalnya nih, siswa dia suka mengakses media-media sosial. Misalnya Instagram atau TikTok, atau mungkin Facebook. Nah, sebelum kita menduga hal tersebut, bisa kita lakukan polling atau survei setiap kelas. Polling yang bisa dilakukan, banyak juga fitur yang bisa kita manfaatkan, seperti Slido, Quizy.com, atau yang lainnya, Mentimeter. Itu adalah platform-platform yang tersedia secara gratis dan bisa kita manfaatkan untuk mencari atau melakukan cek kepada siswa apa kesenangan siswa, di mana dia sering mengakses dan dia ingin ataukah senang mempelajari lewat media apa. Atau bisa juga kita melihat secara umum, secara general kesenangan era milenial saat ini anak-anak peserta didik di umur SD, SMP, SMA atau mahasiswa di perguruan tinggi itu senangnya di mana. Nah, hampir dipastikan saat ini di era teknologi informasi yang sangat pesat, anak-anak peserta didik ini yang masa pelajar ini, dia senang dengan dunia digital atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disediakan oleh gadget mereka atau Android mereka. Maka ini adalah anggapan saya. Maka kesenangannya hampir dipastikan semua senang dengan menggunakan atau memanfaatkan atau mengakses aplikasi-aplikasi di gadget mereka masing-masing. Nah, setelah langkah tentunya kalau kita mau melakukan mengikuti strateginya, setelah langkah mencari atau mensurvei, melakukan polling, mencari kesenangan siswa, yang kedua bisa kita lakukan yaitu setelah kita tahu terjawab kesenangannya, maka kita susun strategi untuk bisa mengakomodir kesenangan tersebut. Misalnya nih, siswa senang dengan aplikasi Instagram atau banyak siswa yang senang dengan video-video ataukah materi-materi pembelajaran ataukah tampilan-tampilan secara visual. Nah, maka kita akan lakukan percobaan setiap fitur atau platform teknologi dan kita kemudian lihat antusias peserta. Jadi kita coba, misalnya dia senang menonton YouTube, maka kita buat materi rekaman video langsung kita upload di YouTube lalu kita bagikan ke siswa. Lalu kita lihat nih ada analisisnya. Kalau di YouTube kan bisa dilihat analisisnya. Berapa persen yang menonton, berapa jam atau menit lama menyaksikan.
video tersebut. Nah, dengan demikian kita punya harapan untuk bisa memaksimalkan waktu siswa, waktu belajar siswa. Dan juga kita bisa memanfaatkan platform-platform yang sangat familiar. Nah, selanjutnya langkah ketiga, tentunya ini hal yang penting adalah kuasai beberapa tools. Jadi jangan hanya satu tools saja. Minimal kita bisa dimudahkan dalam memudahkan kita untuk bagaimana dalam pembelajaran itu, bagaimana delivery-nya, bagaimana interaksinya, dan bagaimana asesmennya. Nah, ini tiga hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi kalau kita menguasai 2 atau 3 tools atau fitur atau aplikasi, maka rasanya untuk saat ini itu cukup. Jadi yang mana keterwakilan dari siswa yang banyak di kelas memilih fitur apa yang dia senangi, itu yang kita manfaatkan. Lalu kita variasikan. Selanjutnya perlu kita pahami juga bersama bahwa di era milenial ini guru perlu memaksimalkan kompetensinya. Kompetensi umum di era milenial ini kita harus upayakan. Kompetensi strategi yang baik, saya melihat bahwa seorang guru milenial harus punya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi. Atau skill digitalnya itu harus terus ditingkatkan atau diasah. Maka dengan demikian akan mudah menggunakan aplikasi yang tersedia untuk kita maksimalkan, kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kreativitas. Nah, di sini saya memberi definisi bahwa guru kreatif adalah guru yang mampu menciptakan variasi media dalam pembelajaran. Nah, saya ulang tadi, pembahasan adalah kita tidak cukup hanya menggunakan satu media saja. Misalnya, kita menggunakan Google Classroom, lalu kita kasih PowerPoint di dalamnya. Nah, itu tidak cukup. Itu sama saja, kalau saya beri penilaian adalah sama saja ketika kita melakukan pembelajaran langsung. Apa bedanya hanya persoalan tempat saja. Tetapi kalau kita menggunakan Google Classroom, kemudian atau kita menggunakan LMS, Learning Management System, kemudian kita masukkan materinya dalam bentuk PDF, infografis, atau menggunakan video YouTube yang kita sudah rekam. Nah, maka siswa tidak akan bosan tentunya untuk belajar. Nah, ini yang saya maksud adalah guru kreatif, yaitu menciptakan variasi media untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan kearifan lokal. Nah, di sini saya melakukan penelitian langsung, tentu bahwa guru juga perlu melihat lingkungan sekeliling untuk mengambil manfaat sebagai objek pembelajaran, yaitu pembelajaran lingkungan. Nah, contoh pembelajaran yang membutuhkan siswa itu harus ke lingkungan adalah pembelajaran yang sosial, misalnya, ataukah pembelajaran disiplin ilmu geografi. Seorang guru harus bisa membawa siswanya untuk belajar di alam. Maka siswa tidak bosan berada di dalam kelas atau berada di depan laptopnya, tetapi kita bawa ke alam terbuka untuk membelajarkan. Tentunya yang sesuai atau yang relevan dengan materi yang kita mau sampaikan. Misalnya pembelajaran tentang dampak atau sebab terjadinya bencana. Kita bisa bawa ke area yang potensial bencana, lalu kita bahas di tempat tersebut secara langsung. Maka dengan demikian siswa akan merasa senang atau bisa merasakan secara langsung apa yang dia pelajari. Dengan demikian diharapkan pembelajaran tersebut bisa berkesan pada siswa tersebut. Kata kuncinya di sini adalah minat dan motivasi. Apa yang membuat kita bisa memaksimalkan pembelajaran tentunya adalah yang pertama kita harus upayakan adalah minat dan motivasi siswa. Kunci pembelajaran utama adalah dua hal tersebut. Bagaimana minat kita munculkan dan bagaimana motivasi itu kita pupuk dalam diri siswa atau mahasiswa tersebut. Ketika minatnya mulai muncul, maka
Dengan metode apapun, rasanya kalau siswa akan senang untuk belajar. Kalau dia sudah tertarik dengan termotivasi untuk mengetahui satu ilmu, maka dia akan senang mengikuti pelajaran tersebut. Dan sebaliknya, kalau minat dan motivasinya tidak ada untuk mengikuti pelajaran tersebut, maka strategi apapun kita berlakukan, maka rasanya sulit untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut. Sebagai penutup, saya mengutip tulisan dari sebuah artikel bahwa dalam proses pembelajaran, minat merupakan sebuah awal penggerakan untuk siswa dalam belajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah kutipan dari artikel yang saya tulis kutipannya dari bawah kutipan tersebut, di bawah tulisan tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Ketika ada hal yang kurang dipahami atau yang perlu dikomentar dan dikritik, silakan tinggalkan komentar pada kolom yang disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.